Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Bapak Profesor Dr. Willy Abdillah, MSc. Yang terhormat Bapak-Bapak dosen penguji. Perkenalkan, saya Dimas Yuli Harto, mahasiswa UGM Konsentrasi Strategic Management Angkatan Sembak 46. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Penerapan Single Customer View pada Industri BPR-BPRS sebagai syarat mencapai derajat sarjana S2 di program Studi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, antara lain pelaksanaan penjaminan simpanan di setiap negara secara best practices harus mengacu kepada International Association of Deposit Insurer atau IADI, di mana IADI menetapkan core principle bahwa sistem penjaminan simpanan harus menjamin akses cepat dana nasabah ketika bank gagal beroperasi dengan ultimate goal-nya adalah pembayaran klaim dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya. Pasal 9 Undang-Undang 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan juga mewajibkan bank dalam hal ini termasuk BPR dan BPRS menyampaikan data simpanan berbasis nasabah atau SCV atau Single Customer View kepada LPS. Kemudian latar belakang lainnya adalah sejumlah BPR dan BPRS menghadapi beberapa tantangan. Contohnya seperti kesulitan mendeteksi duplikasi CIF atau Customer Identification File sehingga terjadi inkonsistensi data CIF yang ada di BPR-BPRS tersebut. Kemudian kesulitan melakukan identifikasi suatu rekening adalah joint account atau beneficiary account. Tentunya ini juga berpengaruh terhadap proses pembayaran klaim. Yang ketiga, memiliki rekening dorman, tetapi kriteria penentuannya bervariasi. Ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan, dan ada juga yang saldo minimal. Kemudian BPR-BPRS masih mengolah data pelaporan Apollo OJK secara manual dan belum menggunakan sistem atau belum melalui JBS-nya, core banking system-nya. Selain itu, ketidakakuratan data memperpanjang proses verifikasi layak bayar. Contohnya, bank gagal di tahun 2023 itu membutuhkan waktu 45 hari untuk verifikasi manual. Dan ini melebihi standar IADI yaitu 7 hari kerja. Tentunya ini akan memicu bagaimana penerapan SCV di BPR-BPRS supaya mengejar angka 7 hari kerja tersebut. Kemudian rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah terdapat tantangan dalam mengolah data nasabah BPR-BPRS yang tersebar di berbagai sistem dan platform. Dan ini seringkali menghambat efisiensi operasional dan meningkatkan risiko kesalahan di dalam proses penjaminan simpanan. Dan perbedaan parameter antara BPR dan BPRS juga menentukan kemungkinan seorang nasabah memiliki lebih dari satu CIF. BPR dan BPRS juga kesulitan dalam menyediakan data yang terintegrasi dan valid karena tidak adanya pandangan tunggal terhadap data nasabah atau single customer view. Sehingga tentunya akan ditemui banyak sekali nasabah mempunyai CIF double atau ganda. Kemudian di pertanyaan penelitian, saya akan mengajukan 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah apa saja tantangan utama dalam penerapan SCV di industri BPR dan BPRS. Yang kedua adalah strategi apa yang efektif untuk mengatasi tantangan dalam penerapan SCV di BPR dan BPRS. Kemudian tujuan penelitian yaitu melakukan identifikasi tantangan-tantangan teknis yang dihadapi oleh LPS dalam menjalankan implementasi SCV di BPR dan BPRS, serta merumuskan strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Kemudian manfaatnya tentunya manfaat penelitian ini bagi BPR-BPRS untuk meningkatkan praktek perbankan yang prudent, sehingga masyarakat semakin percaya dengan keberadaan BPR dan BPRS di industri perbankan. Sedangkan bagi LPS, ini tentunya dalam rangka percepatan proses penanganan klaim, penjaminan bank yang dicabut izin usahanya dalam mengoptimalkan pelaksanaan penjaminan simpanan. Lanjut kemudian lingkup penelitian. Penelitian dilakukan pada industri BPR-BPRS di Indonesia dengan fokuskan khusus pada BPR-BPRS yang memiliki aset di atas 500 miliar. Karena ada 1.500 BPR-BPRS di Indonesia dan tentunya kita tidak bisa menerapkan secara langsung semuanya, tapi kita mencoba untuk melihat yang asetnya di atas 500 miliar dan itu ada sekitar 70-80 BPR atau BPRS. Kemudian analisis dilakukan berdasarkan data sekunder dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan seperti regulator dan pengelola BPR atau BPRS. Kemudian ada asumsi yang digunakan adalah adanya perbedaan tingkat kesiapan antara BPR dan BPRS
disebabkan oleh faktor internal seperti kapasitas infrastruktur TI dan faktor eksternal lainnya. Sistematika penelitian yaitu ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis, dan pembahasan serta kesimpulan. Kemudian konsep dasar SCV tentunya yang dimaksud dengan single customer view adalah informasi menyeluruh terkait simpanan dan penjaminan setiap nasabah pada bank serta nilai simpanan yang dapat dijamin oleh sesuai dengan ketentuan program penjaminan. Dan tentunya ketentuan program penjaminan ini adalah simpanan dinyatakan layak bayar apabila memenuhi 3 kriteria yang disebut 3T. Yang pertama tercatat dalam pembukuan bank, yang kedua tingkat bunga simpanan diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, dan yang ketiga adalah tidak diindikasikan atau terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Dan tentunya syarat 3T ini akan dimasukkan sebagai parameter di dalam SCV di masing-masing sistem bank. Dan ini akan nanti data SCV tersebut akan menghasilkan 3 kategori. Kategori pertama adalah nasabah yang seluruh rekeningnya simpanannya memenuhi kriteria 3T tersebut. Kemudian kategori kedua adalah nasabah yang seluruh rekeningnya simpanannya tidak memenuhi kriteria 3T. Yang kategori 3 adalah nasabah yang sebagian rekening simpanannya memenuhi kriteria 3T dan sebagian lagi tidak memenuhi 3T. Selanjutnya kita menginjak ke landasan teori. Landasan teori dalam penelitian bertujuan untuk mengatasi tantangan implementasi single customer view di industri BPR-BPRS. Fokus utama adalah penerapan TOS Matrix atau Tools of Threats, Opportunities, Weakness, dan Strength yang dipadukan dengan bisnis model Canvas atau BMC. Dan pendekatan ini dirancang untuk mentransformasi hambatan teknis dan operasional menjadi strategi konkret yang selaras dengan regulasi LPS dan karakteristik unik yang ada di BPR dan BPRS. TOS Matrix merupakan pengembangan dari analisis SWOT, yaitu Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats yang dikemukakan oleh Hans Wetzrig pada 1982. Berbeda dengan SWOT yang bersifat deskriptif, TOS bersifat preskriptif dengan memfasilitasi sintesis interaktif antara faktor internal dan eksternal untuk menghasilkan strategi aksi. Hasil dari analisis SWOT dituangkan ke dalam matriks TOS. Seperti yang kita lihat di gambar, ini ada identifikasi SWOT, analisis SWOT, strength seperti apa, kemudian weakness-nya seperti apa, dan opportunity-nya seperti apa, threats-nya seperti apa. Kemudian di slide berikutnya adalah kita melihat bisnis model Canvas BMC. Bisnis model Canvas BMC yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder tahun 2010 adalah kerangka strategis yang mendekomposisi model bisnis menjadi 9 blok independen yang merupakan alat analisis strategis yang digunakan untuk memahami, merancang, dan memperbaiki model bisnis suatu organisasi melalui 9 elemen utama, yaitu customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, key resources, key activity, key partnership, dan cost structure. Dan tentunya analisis BMC ini dalam penelitian ini memberikan kerangka berpikir yang komprehensif untuk mengidentifikasi tantangan dan strategi efektif dalam implementasi SCV di industri BPR dan BPRS. Dan tentunya saya sudah mencoba untuk mengidentifikasi beberapa indikator yang ada muncul dalam beberapa komponen atau blok independen tersebut, dan ini merupakan menjadi landasan teori untuk proses selanjutnya. Kemudian kajian internal LPS. Kami juga melakukan kajian internal LPS, di mana di kajian internal LPS itu dapat aspek penelitian, yaitu ada data nasabah sesuai APU PPT dan terkini itu 93%. BPR yang memenuhinya, kemudian sudah menerapkan CIF tunggal 100% itu baru 45%, dan memiliki core banking system itu 97%, pengolahan data pelaporan masih manual itu 29%, dan memiliki satuan kerja IT itu 100%. Dan tentunya dengan kondisi seperti ini, maka menjadi tantangan bagi LPS supaya dapat menerapkan secara keseluruhan proses atau penerapan SCV ini kepada seluruh BPR maupun BPRS. Dan tentunya hal ini perlu pendekatan kolaboratif antara LPS, OJK, dan asosiasi seperti Perpaindo untuk menyusun implementasi SCV. Selanjutnya adalah mengenai benchmarking. Kita juga melakukan benchmarking, dan benchmarkingnya ini terhadap pelaporan SCV di bank umum yang sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya, di mana selama periode Juli hingga Desember 2024, seluruh 105 bank umum telah menyampaikan laporan SCV tepat waktu dengan catatan adanya variasi dalam kualitas penyampaian dokumen pendukung seperti surat pernyataan kebenaran data. Kemudian terdapat tren pertumbuhan dalam jumlah nasabah, rekening, dan nominal simpanan.
Dan ini menggambarkan dinamika pasar perbankan yang aktif sekaligus menunjukkan pentingnya keberadaan data SCV yang akurat untuk memantau perkembangan sektor keuangan. Selanjutnya, metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang mengaji penerapan SCV pada industri BPR dan BPRS, dan metode pengumpulan datanya adalah data primer dengan menggunakan wawancara semi terstruktur secara mendalam dengan para informan kunci yang berhubungan dengan implementasi SCV. Selain data primer, peneliti juga memanfaatkan data sekunder melalui analisis berbagai dokumen terkait kebijakan dan implementasi SCV. Kemudian sumber datanya, data primer ada 3 narasumber di in-depth interview, yaitu Kepala Divisi Pengelolaan SCV, Direktur Grup Sistem Informasi LPS, dan Direktur Grup Surveillance LPS. Kemudian data sekunder berupa dokumen internal LPS seperti laporan analisis simpanan pada bank umum berdasarkan data SCV, kemudian laporan evaluasi penyampaian laporan data SCV, laporan studi kasus kesiapan BPR BPRS dalam pelaporan SCV, dan laporan survei pengembangan sistem TI untuk BPR BPRS. Selanjutnya, analisis dan pembahasan di dalam menjawab tantangan utama dalam penerapan SCV di industri BPS menggunakan analisis TOSMetric ini. Saya mengidentifikasi SWOT-nya terlebih dahulu. Di sini saya mengidentifikasi ada strength-nya, yaitu ada 4 hal, weakness-nya ada 3 hal, opportunities ada 4 hal, dan threats-nya ada 4 hal. Kemudian keempat unsur tadi saya masukkan dalam satu pengelolaan untuk mendapatkan strategi strength opportunities, kemudian strategi weakness opportunities, strategi strength dan threats, strategi weakness dan threat. Dan ada 5 kesimpulan yang didapatkan dari pengelolaan ini. Yang pertama adalah keterbatasan teknologi informasi dan integrasi sistem yang ada di BPR, BPRS, kemudian kualitas data nasabah yang rendah dan duplikasi CIF, rendahnya kapabilitas SDM pelaporan, variabilitas kesiapan antar BPR, BPRS, dan ketimpangan akses infrastruktur serta tekanan regulasi dan tingkat pelaporan. Selanjutnya di BMC saya mencoba memasukkan dalam 9 model atau 9 segmen, di mana masing-masing segmen rata-rata ada 4 segmen, dan ini merupakan strategi untuk mengatasi tantangan dalam penerapan SCV di industri BPR BPRS. Jadi strateginya ini yang bisa menjawab salah satu tantangan utama yang ada dalam penerapan SCV di BPR dan BPRS. Kemudian ada integrasi analisis TOSMetric dengan bisnis model Canvas atau BMC, di mana integrasinya menghasilkan pemanfaatan GPS dan SCV klien terintegrasi atau krisis dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan rutin pelaporan SCV otomatis yang pada akhirnya akan meningkatkan reputasi bank dan menarik kepercayaan pemerintah daerah dan lembaga publik. Kemudian momentum seperti workshop LPS dan dukungan Undang-Undang P2SK menjadi saluran strategis untuk memperluas kolaborasi atau ini juga menjawab kelemahan seperti kurangnya pelatihan teknis dan kesalahan data CIF ditanggapi dengan strategi audit data berkala dan pelatihan SCV yang disalurkan melalui asosiasi dan vendor. Kemudian kalau keterlambatan pelaporan transaksi SCV diantisipasi dengan menggunakan kekuatan sistem CPS yang stabil untuk menciptakan SCV berbasis kontrol mandiri. Selanjutnya, simpulan. Berdasarkan simpulan, ada implikasi praktis dan akademik, di mana bagi manajemen BPRS diperlukan reorientasi pemahaman bahwa SCV bukan sekadar kewajiban pelaporan. Bagi LPS, tentunya ini sebagai sementasi dalam mendorong adopsi SCV. Bagi OJK, tentunya ini merupakan cerminan kualitas tata kelola yang ada di BPR. Kemudian bagi Purwanindo, ini merupakan strategi implementasi SCV, merupakan dukungan teknis yang efisien dan berbiaya terjangkau. Keterbatasan lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif persuasif melalui dokumen kebijakan, wawancara, serta pemetaan strategi, kemudian integrasi antara TOSMetric dan BMC belum banyak ditetapkan secara sistematis dalam literatur keuangan mikro dan studi strategik lembaga keuangan kecil sehingga masih bersifat konseptual. Saran, manajemen BPR BPRS perlu memposisikan implementasi SCV sebagai bagian dari strategi transformasi kelembagaan, bukan semata kewajiban pelaporan. Kemudian LPS disarankan mengembangkan model pelatihan SCV, menyusun insentif berbasis kinerja dan membangun helpdesk nasional SCV, dan OJK disarankan mengintegrasikan indikator kualitas pelaporan SCV ke dalam sistem penilaian tingkat kesehatan BPR BPRS sehingga menjadi kepatuhan bagi BPR dan BPRS. Demikian presentasi dari tesis saya, dan semoga ini juga bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.